guys, balik lagi di channel YouTube gue, Ege Sobaja. Setelah 2 minggu gue nggak ngepost, seminggu apa 2 minggu ya? 2 minggu ya, gue nggak ngepost. Gue sekarang mau ngevlog ngebahas motor yang ada di belakang gue. Jadi ini adalah motor si Alfian Oktamiawan. Ini adalah motor temen gue yang speknya sama 200 cc juga. Karena kemarin banyak yang nyari-nyari, banyak yang nanya-nanya. Ini udah diapain aja, mesti ganti apa aja. Oke, jadi gue sekarang mengajak orangnya untuk mencoba Q&A sambil ngobrol-ngobrol santuy. Karena gua nggak bisa riding keluar juga, jadi gua lagi nyantuy di komplek sambil Q&A gitu kan. Nah, cuman berhubung karena si Alfian ini nggak bisa datang, dia ada kesibukan lainnya, gua pakai adeknya untuk ngejelasin ini motor. Kenapa sih gua maksa nih adeknya? Karena dia itu adalah orang yang pertama meluncurkan virus untuk kita semua tuh bisa beli ini motor gitu kan. Jadi kita langsung panggil aja adeknya, R. Nathanael. Hey. Halo bro. Nah, kita kalau salaman nggak boleh begini. Kita harus pakai sikut. Social distancing ya. Lo jauh dikit. Oke, jadi sekarang gue mau nanya sini. Nah, jadi sekarang sebelum gue mau nanya-nanya tentang Q&A-nya, sekarang gue mau tahu, teman-teman juga pasti mau tahu kan, tampilan yang udah ada di motor Kokolo ini apa coba? Lo sebutin deh. Oke, dari atas ya. Iya, dari atas boleh. Dari atas boleh. Cuman pakai Ako 1, rem Brembo, Mas rem. pas rem ya. Tabung pakai Lectec. Terus dasi gua pakai karbon. Dari Coba part-part karbon lu deh, part-part karbon lu yang udah nempel di motor tuh bagiannya apa aja? Oke. Bagian dasi. Spakbor, cover CVT, cover filter, das itu doang ya. Oh, sama bagian depan kali ya, Iya, bagian depan. Oke, terus apalagi yang udah nempel di part Kokolo nih? Kaki-kaki deh, kaki-kaki. Kaki-kaki gua ban pakai Pirelli, ukurannya 120 per yang, 70. Yang belakang? Yang belakang 150 per 70. Terus? Terus apa lagi ya? Oke, dari sok belakang gua pakai Ohlin. Nah, Ohlin tuh ada 2 macam guys. Jadi yang satu tuh tipenya YA 767 kalau nggak salah. Yang kedua itu ada 686, apa 868 ya? Gua lupa dah. Pokoknya lu cari tahu deh. Ohlin ini dia ternyata buat Aerox ada 2 tipe gitu. Kan kalau buat kayak motor-motor gede kayak motor 2,5 atau motor yang berapa kan dia ada cuman satu macam kan. Nah, kalau di Aerox ini dia ada 2 macam tipe. Jadi kalian kalau pengen beli Ohlin jangan salah pilih. Tanya aja dulu deh stoknya ready-nya apa. Apa lagi? Oke, dari konsol kanan kiri ini gua udah ubahan. Yang tadinya warna biru, gua sekarang ubah warna hitam. Oke, paham. Pantesan gue kemarin kayak ngeliat kayak ada yang beda gitu kan. Setahu gue kalau warna biru ini bodinya tuh ya biru semua gitu. Kok ini kayak ada yang beda? Berarti lo ganti. Ganti yang punya warna hitam. Iya. Lo pasang. Oke, paham. Terus lampu depan, lampu belakang lo pakai apa? sen gua pakai JPA depan belakang. Depan belakang pakai JPA. Oke. Dan gua di tambahan di lampu depan gua pakai lampu alis. Gak tau mereknya apa, terakhir gua pasang di Bandung kalau nggak salah. Nama tokonya kalau nggak salah CVM3. Cari aja di Instagram. Itu yang kemarin pernah gue sebutin. Jadi gue tuh kemarin lagi pas ke Bandung sama Alfian, gue tuh nyari lampu JPA buat di Aerox depan, lampu depan sama lampu belakang. Nah, ketemulah toko namanya Cahaya Variasi. Jadi buat kalian kalau mau nanya, ini belinya di mana sih bang? Ya itu di Cahaya Variasi. Kalau nggak lu boleh buka di followernya gua, sama di following gua follow-followan sama Cahaya Variasi. Lu boleh cek deh. Terus kayaknya udah ya, gak ada apa-apa lagi. Oke, sekarang gua mau nanya ke pertanyaan pertama. Ini pertanyaan dari gua dulu ya. Pertanyaan dari gua dulu. Yang pertama, kenapa lu lebih memilih Aerox ketimbang motor lainnya nih? Kan ada Beat, ada Vario, terus ada motor Matic dari Suzuki. Kenapa lu milih Yamaha terus Aerox gitu? Kenapa? Poin pertama, gua make posisinya enak. Yang kedua, buat nyetir ya oke lah, enak. Berarti emang karena serba ke riding position gitu. Lu lebih suka di riding positionnya. Paham? Kalau gua kenapa lebih memilih Aerox? Ini kita Q&A sambil jawab bareng-bareng aja ya. Aerox itu menurut gua dari segi kapasitas cc cocok menurut gua. Karena kalau di bawah misalkan kayak motor Beat deh, itu kan cc-nya kecil ya. Dan gua kan biasanya bawa kan 636 kan, bawa 600 kan. Jadi kalau bawa udah motor Matic ya kan,
cc-nya kecil, itu kayaknya aduh belet banget. Rasanya aneh. Iya, rasanya aneh banget kan ya. Makanya gue memilih Aerox dari segi body. Nah, kenapa nggak memilih NMAX? Ini nih. Gue kemarin pas lagi beli kan emang sempat ada bingung kan mau NMAX sama Aerox kan. Cuma setelah gue tanya-tanya, ternyata ini gue nggak tahu bener apa enggak, lu orang boleh cari tahu. Ternyata torsinya NMAX sama Aerox itu berbeda. Gimana pun NMAX dinaikin cc-nya naik stroke up, itu pasti torsinya nggak bakal segede Aerox. Makanya gue kemarin sempat bingung kan. Terus dari segi body juga, kalau NMAX tuh kayaknya kelewat lebar ya menurut gue sih. Tapi kalau badan lo orang yang gede mungkin lebih cocok pakai NMAX kalau mau pakai Aerox. Lucu aja kalau ada orang terlalu gendut, terlalu lebar gitu kan pakai Aerox. Enak posisinya. Iya betul. Iya, dia kalau buat touring, gue rekomen banget beli NMAX dah. Misalkan lo dari sini ke Bandung, kayak dari sini ke Jakarta, kayak dari sini ke Bali, kayak selalu lah mau ke Bali mau kemana. Pokoknya kalau buat touring emang NMAX kan. Iya, NMAX. Oke, jadi kejawab ya. Terus pertanyaan kedua, apa alasan lu naik cc sampai 200? Kan 180 juga ada kan. Nah, jadi sebenarnya dalang utamanya juga dia juga nih yang buat ngomporin. Jadi, oh udahlah lu beli Matic aja, jangan takut pelan, nanti bisa di stroke up sampai 200 cc. Jadi rada kenceng juga. Nah ini nih, coba kenapa lu jelasin sama gua? Ya kenapa gue milih 200 cc ya, satu kurang kenceng di kelas 150 cc. Jadi lu emang masih ngerasa kurang ya? Oke. Kalau gua kenapa gua sampai ngebet banget di 200 cc? Sebenarnya 180 cc kan ada tuh. Iya ada. Benar. Nah, gua tuh sempet tanya juga ke lo, udahlah 180 aja kayak cukup deh, gua takut mesinnya ambrol. Karena ini nih adalah pengalaman pertama gua sampai mainan mesin. Seumur hidup ya gua mainan motor, gua nggak pernah ngoprak-ngaprik mesin deh. Kalau lo dari dealernya cc-nya udah segitu ya udah, gua nggak bakal berani ngotak-ngatik daripada jebol gitu kan. Nah, cuman begitu gua kemarin mau minta 180 cc, dia bilang, aduh tanggung kayaknya soalnya 200 cc pun masih aman gitu loh kan. Bener nggak sih? 200 cc buat daily use masih aman gitu kan. Jadi nggak ada yang ngebuat apa sampai si motor nih bakal jebol ataupun dipakainya nggak enak, nggak. Makanya selama dia bisa menjamin pemakaiannya enak ya kenapa enggak gitu kan, lebih kencang juga kan dari 200, bener nggak? Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Andreas Riki. Pagi bro, gua mau tanya board up Aerox-nya di mana dan perkiraan dananya berapa? Terima kasih. Gua garap di Bandung. Nama bengkelnya itu kalau nggak salah ya, Bolot Speed Shop. Ya, jadi kita orang berdua itu waktu garap ini sepakat untuk di Bandung. Oke, dari Kevin Ginting ya, bagaimana rasanya bore up di jangka ke depannya? Ya balik lagi ke pemakaiannya sih. Sebenarnya gini, kalau bagaimana untuk ke depannya itu tergantung gimana lu ngerawat motor. Bener. Serius, karena semakin motor lu itu dibikin di luar standar, itu pasti perawatannya tuh bakal lebih sulit gitu. Misalkan kayak gua nih pengen ganti oli ya, biasanya kan kita patokan di 5.000 kan, kalau nggak 10.000 deh. Gua nggak tahu sih kalau lo orang berapa, bebas. Nah, cuman si bengkelnya menyarankan kalau motor jarang dipakai mending 2 bulan ganti deh. Sebenarnya mah buat keamanan sama mesin tuh awet. Cuman ya balik lagi sih, terserah. Kalau keluarnya males ya gue nggak bisa ngomong. Sebenarnya intinya mah perawatan kok. Kalau perawatan kaliannya juga bagus ya pasti kedepannya makin bagus. Kalau ditanya aman nggak? Aman. Ya ini gue pakai aman-aman aja kan. Gue muter-muter kemana juga aman-aman aja kok, nggak kenapa-kenapa. Oke, terus pertanyaan selanjutnya, Bang, dari Adi Groho Official. Bang, Aerox lo stabil nggak sih kalau udah naik cc begitu? Stabil nggak? Kalau standaran secara mesin kalau buat diganti ya, kayaknya enggak. Iya sih, emang gue juga ngawal kaget gitu kan. Gue lari baru 105 aja, kok kayaknya motor tuh kayak goyang banget. Giol-giol. Iya, giol-giol banget. Gue nanya ke bengkelnya juga, Om ini nggak apa-apa Om? Apa namanya motor? Iyalah, wajar soalnya cc kamu kan gede, kapasitas kan sudah besar kan. Jadi wajar kalau mau rada goyang. Makanya kita orang mesti ganti beberapa part seperti kaki-kaki untuk menyeimbangi si kapasitas mesinnya. Kayak gua kemarin ganti shock Öhlins, udah gitu pasang stabilizer di shock belakang. Yang penting engine mounting sih. Sorry, bukan engine mountingnya, tapi karetnya. Karet engine mountingnya kalau standar itu dia kayak lebih empuk ya. Nah, yang kita beli tuh kemarin mereknya apa ya? Kita lupa ya. Pokoknya kalian cari di Tokopedia, banyak deh Tokopedia, kayak Bukalapak, tinggal cari aja mounting gitu kan.
Nah, itu dia kita beli lebih keras teksturnya, jadi lebih simbang gitu. Nah, terus bagian pakai kaki depan juga gue rencananya pengen ganti upside down yang depan belakang, upside down dari KTC sih, cuman masih belum tahu sih itu bener-bener berfungsi apa enggak. Ya orang-orang sih pada bilangnya berfungsi, udah bang pakai itu aja, cuman ya nggak tahu. Lihat ke depannya aja deh, kita garap nyantai. Oke, terakhir nih dari bukan terakhir, sorry, selanjutnya dari Reza Wahyudi Putra, bahan bakar boros nggak bang di upgrade ke 200 cc? Sebenarnya kalau lu isi full tank, bener-bener isi full tank ya, balik lagi ke gas lu. Kalau semakin lu betot terus, alamat boros. Ya sebenarnya secara nggak langsung pasti akan mempengaruhi sih ke bahan bakar lu, ya kan? Ya kali lu kapasitas sudah gede masih mau irit kan, ya itu sih pakai aja yang motor yang biasa kan, standaran. Oke, jadi sebenarnya menurut gua, kalau ini dari pemahaman gua ya, kalau yang namanya boros pasti boros, cuman nggak yang banget gitu, nggak yang lu isi full baru pakai 10 kilo langsung habis, nggak kan? Nggak, cuman emang benar kata si Nael juga, dia balik bagaimana cara lu ngegas. Kalau lu dari awal sampai akhir gas terus ya boros gitu. Jangankan kapasitas cc udah naik, motor standar pun kalau lu betot terus pasti lebih boros ketimbang lu pakai santai kan. Gitu. Jadi gitu sih. Jadi kalau dibilang boros banget mah enggak. Kayaknya Jakarta Bandung juga masih oke lah ya. Masih oke. Enggak yang tiap di tengah-tengah ngisi lagi enggak kan. Enggak selebay itulah kalau bilang boros. Tapi kalau nanya boros ada sedikit. Cuman enggak yang parah banget kan. Gue sih rasa dari kemarin make aman-aman aja sih, nggak terlalu boros. Oke, jadi pertanyaan terakhir nih ya. Ini pertanyaan terakhir. Menurut lu penting nggak sih dyno test tuh? Penting. Why? Karena apa? Satu, lu bisa ngecek HP lu berapa, Oke. torsi lu berapa. Oke. Itu yang penting. Yes, ya itu bisa. Cuman gue bakal jelasin lebih panjang sedikit mungkin ya. Sebenarnya alat dyno test itu nggak hanya untuk mengukur seberapa torsi yang motor lu punya dan seberapa HP lu motor punya gitu loh. Jadi sebelum gua ngerakit ini motor jadi 200 cc, gua tuh nyari dulu di Cirebon, kira-kira ada nggak ya bengkel yang mumpuni yang bisa ngebikin motor gua jadi 200 cc. Cuman karena gua belum bisa menemukan bengkel yang rekomen, jadi gua mencari bengkel yang aman di Bandung. Dan begitu gua sampai di Bandung pun dia bilang, bro ini kalaupun motornya udah jadi, gua nggak berani kalau nggak dyno, dia bilang. Karena dyno tuh lu bisa gini, gua kasih tau sedikit aja. ECU, kalian tahu nggak betapa pentingnya ECU di motor kalian? ECU tuh ibaratnya sama aja otak pada manusia, badannya gede, keker gitu kan. Tapi kalau otaknya settingannya nggak bagus ya bego juga sih, ya kan? Jalannya bego juga, bener nggak sih? Nah itulah bedanya. Itulah persamaannya gitu loh antara ECU dengan otak manusia. Ya ECU tuh otaknya motor, lu ECU lu cabut ya motor nggak bisa nyala kan, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Dan pentingnya dyno tuh gini, jadi misalkan ya, kalian pernah nggak sih nyoba motor kalian yang matic, terutama ya yang matic, misalkan kalian lagi nyetir motor di kecepatan maksimum kalian deh, terus kalian lagi lari di 120 km/jam, RPM-nya di 12.000, mesin lu suaranya udah ngeden banget. Pernah nggak? Pasti pernah kan? Nah ya namanya juga orang lagi nyari top speed pasti kan pernah ngerasain kan. Nah seandainya posisi mesin ngeden, kalian akhirnya si mekanik nih ngebuka RPM-nya di 15.000. Limiternya ya? Iya, limiternya dibuka di 15.000. Itu kan mesin lu udah ngeden nih ya, lari 120 di RPM 12.000. Terus si mekaniknya karena dia nggak paham, udahlah kalau dibuka di 15.000 masih bisa kok dibuka 15.000. Ini kemungkinannya cuma ada dua nih. Yang pertama, mesin lu cepet aus, alias kualitasnya turun, cepat rusak. Yang kedua, jebol tengah jalan. Iya, jadi jalanannya panggil temen, step, dorong udah kan nging gitu sampai rumah kan. Serius, ini gue ngomong serius. Nah itulah pentingnya dyno. Jadi dyno tuh si orang ini pas lagi nyetingnya dia akan menyeimbangi kapasitas mesin kalian sama settingan ECU-nya. Jadi sebenarnya kayak posisi motor gue nih, ini settingannya udah pas kan. Pengen di lebih kenceng lagi bisa nggak? Bisa. Bisa. Setting aja ECU-nya, lebih kenceng lagi bisa nggak? Bisa. Awet nggak? Enggak. Itulah makanya kenapa gue pengen garap di motor daily use.
gue nggak mau repot, bener nggak? Sebenarnya kalau pengen ngerubah-rubah tuh dia itu gampang banget. Kalau kalian punya 2 settingan, itu tuh bisa di-setting buat daily use, bisa buat rest juga. Jadi gampang lah di-settingnya, asalkan lewat dyno test gitu. Jangan kayak contoh yang tadi gua kasih ya, bisa-bisa lu kalau nggak jebol pinggir jalan, tengah jalan ya udah mesin lu cepat rusak gitu kan. Jadi sebenarnya bisa nggak? Bisa. That's it sih, as simple as that. Nah gitu, jadi yang namanya ECU tuh nggak sembarang copy paste juga gitu loh. Karena waktu di Bandung pun si yang punya bengkelnya dia sebenarnya udah punya settingan rest buat Aerox ini dan settingan buat daily sudah punya. Tapi begitu dimasukin beda, nggak ketemu settingannya. Dia malah bikin motor kita ya blur, pada ngaco gitu kan. Emang yang namanya dyno itu emang udah bener penting. Nggak segampang kalian, saya udah punya si bengkelan ya, saya udah punya settingan buat rest, settingan buat daily use untuk motor Aerox. Coba aja kalian masukin datanya, set, pasti beda, nggak mungkin ketemu. Emang yang paling bener tuh dyno test, karena dyno test tuh sama aja kayak alat ronsen buat manusia deh. Jadi ini alat ronsennya motor ya lewat dyno test gitu. Dia bisa dibaca lewat grafiknya. Wah ini terlalu besar nih dibukanya RPM-nya ataupun gimana. Ini nanti malah bikin motor cepat jebol ataupun gak awet. Mending diturunin lagi aja gitu. Ya udah sih sampai sini aja gitu. Oke, jadi sampai sini aja video di vlog gua kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah ngikutin video gua dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, jangan lupa share, comment, and subscribe channel YouTube gua. See you on the next video. Bye bye.